Oke, halo semua, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya, Iya, Pak. Chelsea, Nisa, Devi. Dua lagi mungkin kita sambil ini ya, sambil mulai dulu kita lihat video. Ya. Kita lanjut materi kemarin ya. Nah, ini lanjutan. Many of today's biotechnology companies rely on fermentation to produce their products. In the typical process, a particular microorganism is used to produce a valuable compound or product. Fermentation permits us to scale up that production. Instead of a single cell producing our molecule of interest, we use hundreds, thousands, and then millions and millions of these tiny microfactories to produce many different products on a commercial scale. In fermentation, there are two ways in which the product of interest is produced by the cells. Extracellular production is when the cell secretes the product of interest. Examples of this could be certain amino acids, enzymes, or monoclonal antibodies. Nah, kita ngambil ini nih. In the case of extracellular production, the biomass or cells are discarded at the beginning of separation, and the medium is kept for further processing. Intracellular production is when the product of interest is produced by the cells and kept inside the cell. And during the early stages of separation, the biomass is collected and then disrupted so that the product is released. In our treatment of fermentation, we concentrate on intracellular fermentation. But fermentation is only the beginning of this journey. Let's look downstream at the next process step in the production flow, recovery. Nah, kita akan belajar recovery. Suaranya kedengeran kan ya? The final product of Teman-teman, suaranya kedengeran ya? Kedengeran. Sip. fermentation is called broth. Broth contains the molecule of interest. However, the molecule is still locked inside a host cell. Fanny mau gabung tapi Oh, oke, sebentar. Saya Oke, halo Fani. Halo. Iya, Pak. Ya, oke, kita And lanjut ya. millions of these host cells are suspended in a pool of depleted media and metabolic waste products. In the next step, recovery, we perform two important functions, separating the cells, solids, from the broth liquid, and separating the molecules of interest from their host cells. Exactly where within the production flow those technologies are employed varies significantly from product to product. Recovery processes commonly use a variety of tools such as centrifuges, cell disruptors, and microfiltration to isolate the product. Nah, kita nanti belajar itu. In this program, we are going to look at a typical recovery process used in the manufacture of GFP, green fluorescent protein. Ini salah satu GFP contoh. is broadly used as a biological marker, which, if attached to a drug, could provide researchers with a visual story of where the drug goes. It's a fluorescent dye that's very well tolerated by most cells and doesn't interfere with normal cellular function. So how does recovery work, and how does it fit into the total production flow? Here's a very basic overview. After fermentation is complete,
the broth is harvested and sent to recovery. Here, the E. coli host cells are separated from the liquid broth, then suspended in a new solution to wash the cells, separated again, resuspended in a new solution, homogenized to break open the cells. The cell debris is removed. Once recovery is complete, the product is sent to purification to be refined and concentrated. But to really understand recovery, we'll need to closely examine our process so we can appreciate what each step accomplishes and why it's important to the process. Oke. Sekarang kita masuk ke slide kita ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oh iya, sebelum masuk ke kuliah, saya mau nanya, kemarin UTS pada bisa semua atau gimana? Halo? Kalau saya susah Pak bagian 2. Kenapa? Yang bagian 2-nya. Kelewat ya? Iya Pak. Oh, oke. Ya. Ya, mudah-mudahan nilainya pada bagus semua ya. Tapi nanti kita masih punya UAS sama UTS. Jadi saya cukup yakin kalau saya ngelihat sepintas, ini malam ini saya baru mau nilai. Kalau saya ngelihat sepintas sih jawabannya oke-oke semua. Jadi harusnya bisa dapat nilai ya kalau nggak BA lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan nanti di akhir semester kalian bisa dapat A semua. Oke, kita masuk ya. Jadi kita bahas recovery sama purification fermentation products ya. Jadi kita belajar tentang removal microbial cell. Tadi udah di video sempat dijelasin ada sentrifugasi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nanti ada presipitasi, filtrasi, sentrifugasi, kemudian cell disruption, terus nanti ada purifikasinya, ada pakai kromatografi, membran, dan lain sebagainya ya. Kita bahas satu-satu. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung aja ya. Jadi nanti kalau mau ada pertanyaan, jadi langsung disela aja. Nah, jadi kalau kita mau milih, terutama di industri ya, kita itu mesti benar-benar selektif untuk memilih satu tahapan proses ya. Jadi yang pertama itu intraselular apa ekstraselular gitu, karena nanti treatmentnya bisa beda. Kemudian konsentrasi produk di dalam media kita itu cukup tinggi atau rendah gitu ya. Nah kalau cukup tinggi berarti semakin mudah kita dapetinnya, yieldnya makin besar. Tapi kalau konsentrasinya semakin rendah, berarti makin sulit tuh kita nanti prosesnya, dan harganya bisa jadi akan meningkat gitu ya. Kemudian physical sama chemical properties-nya kayak apa gitu ya. Sensitif nggak sama panas dan lain sebagainya ya. Terus penggunaan produknya untuk apa ya. Diminum atau disuntik atau diapain gitu ya. Kemudian purity-nya mau standarnya mau kayak apa gitu. Mau cukup hampir 99,9% gitu ya, atau purity-nya rendah gitu ya. Nah itu nanti bisa jadi opsi gitu ya. Kemudian bahaya atau enggak ya, nah, itu juga harus diperhatikan ya, bakterinya menggunakan yang berbahaya atau enggak. Kemudian impurities itu mungkin ini ya
ada ketidakmurniannya ya, ketidakmurniannya seberapa besar. Dan terakhir yang paling apa namanya, yang paling penting, bukan yang paling penting ya, salah satu bagian yang penting kalau di industri adalah harganya ya. Jadi apakah proses nanti yang kita pilih itu harganya make sense atau enggak, atau dengan pilihan yang sama untuk mencapai satu tujuan itu ada banyak cara atau enggak gitu ya. Caranya ada yang lebih murah atau enggak gitu. Nah, ini contoh purifikasinya ya. Jadi tadi ada fermentation broth-nya, medianya, kemudian ini dibuang solidnya ya, kemudian selnya dihancurkan supaya dapetin dalam isi selnya, kemudian nanti produknya bisa diisolasi, kemudian dipurifikasi gitu ya, kemudian dapat hasil produk akhirnya ya. Nah, biasanya yang dipakai yang umum banget tadi disebutin di video ya, skala industri itu biasanya sentrifugasi sama filtrasi ya. Itu umum banget ya, dan harganya murah, terus penggunaan energinya juga murah ya gitu. Nanti kita coba lihat. Nah, ini contoh ya, zaman dulu itu ada namanya, ini udah dari zaman dulu ya, penisilin ya. Nah, bagaimana dia recovery-nya? Ini kita coba lihat videonya ya. Ini teknologi tahun zaman dulu nih. Ya. Tahun 41. Jadi untuk dapetin solid penisilin, nah dia mengekstrak dan mempurifikasinya dari apa namanya, dari miselium ini ya, chrysogenum ya. Nah, ini contohnya nih, ilustrasinya. Nah, ini ada moldnya, kemudian nutriennya itu ya. Kemudian ya ini diperbesar, kita lihat ada fungus ya, Penicillium notatum atau Penicillium chrysogenum dan lain sebagainya ya. Kita zoom in, nah ini dapat penisilin molekulnya, ini target yang kita mau ambil gitu ya. Nah, caranya gimana nih zaman dulu ya? Ternyata diambil cairan yang bawahnya, kemudian dikolek di dalam satu chamber ya. Kemudian kita lihat purifikasinya ya. Nah, purifikasinya seperti ini nih ya. Jadi ada tadi yang merah itu di apa namanya, nutrien broth-nya ya. Kemudian ada acid yang kuning. Kemudian dicampur ya, broth sama acidnya. Kemudian dimasukin lagi solvent ya. Dicampur lagi dengan solvent. Nah, ini kita lihat. Jadi dicampur, transfer dari acid broth, kemudian masuk ke solvent ya. Nah, di situ apa namanya, penisilinnya dia akan larut di dalam solventnya ya, di atas ya. Nah, kemudian yang di atasnya itu yang mengambang permukaan itu dapat seperti itu. Itu contohnya ya. Kemudian contohnya lagi adalah purifikasi sepamisin. Ini obat ya, biasanya buat obat. Dia menggunakan sequential ion exchange ya.
Nah, sequential ion exchange ini menggunakan bantuan kation sama anion ya. Jadi kalau tadi kan pakai solvent ya. Solvent itu biasanya apa? Polar sama non-polar ya. Nah, kalau ini dia kation dan anion ya. Jadi kationnya dulu, kemudian di adjust pH-nya, kemudian anion exchange, kemudian di wash, kemudian dapat sepamisin gitu ya. Lanjut, jadi selection of fermentation-nya itu matters ya. Jadi bagaimana kita mengkondisikan fermentasinya, kemudian bagaimana waktu untuk kita mengambil memanen gitu ya. Kemudian pH-nya dikontrol atau enggak, temperaturnya. Kemudian ada namanya flocculating agents, ini untuk ngendapin gitu ya, supaya supaya lebih mudah nanti ngambilnya, atau menggunakan enzim ya. Kalau enzim mungkin lebih rumit ya, karena enzim itu kan biasanya kita mesti misahin lagi tuh nanti antara hasil produknya dengan enzimnya. Nah, ini faktor tadi yang digunakan untuk menentukan kira-kira kita mau mempurifikasinya dengan cara apa ya. Cost-nya, kemudian yield-nya, dapetinnya seperti apa gitu ya. Kemudian kualitas produknya ya, dapat purifikasinya dapat berapa persen gitu ya. Kemudian waste treatment-nya kayak apa ya, continuous atau batch fermentation gitu ya. Kemudian perlu diotomasi atau enggak, atau personal health and safety, ini terutama kalau menyangkut drugs ya, kalau farmasi ya. Jadi nah, pangan ini memang kita memang ada di antara bisa nyebrang ke suplemen juga ya. Jadi siapa tahu nanti teman-teman juga nggak cuma berkarir di industri pangan, tapi juga bisa nyebrang juga ke farmasi ya. Ada beberapa teman saya juga ya bisa nyebrang ke farmasi karena emang yang dipelajarin dekat gitu ya. Ada irisan. Nah, bagaimana untuk membuang microbial cell ya. Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama contohnya misalnya dengan magnetic separation. Jadi selnya dikasih label yang sifatnya magnetis, kemudian nanti yang kena labelingnya itu dia akan ketahan gitu ya. Sedangkan produknya nanti bisa lolos. Atau dengan ultrasonik ya, ultrasonik ini nanti bisa ngerusak lapisan lapisan luar selnya ya. Jadi dia nanti bisa ngeluarin hasilnya ya. Atau kemudian juga dengan elektroforesis ya. Jadi kasih listrik si selnya ya, supaya nanti dia bisa memisahkan mana yang berdasarkan ukuran size-nya nanti berdasarkan ukurannya. Nah, berikutnya juga biasanya dalam proses kita mengambil gitu ya, itu foam separation juga penting ya. Jadi kenapa foam separation penting? Karena bisa jadi tadi ada beberapa hal. Jadi kalau misalnya foamnya banyak gitu ya, bisa jadi itu nanti malah ngurangin yield kita, yield hasilnya gitu ya. Nah, makanya foam yang ada itu akibat hasil dari misalnya karena kita mixing dan lain sebagainya gitu ya, itu nanti bisa jadi muncul foam ya. Nah, biasanya kita gunakan surfaktan ya. Surfaktan ini bisa long chain fatty acid atau di sini quaternary ammonium compound ya. Nah, jadi ini
kita bisa pisahkan foamnya, kemudian nanti kita olah, karena di foamnya sendiri itu bisa jadi ada bakteri juga di sana. Kemudian presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah bagaimana kita itu bisa mereduce volumenya, ya. Jadi supaya kita lebih hemat, lebih mudah untuk memisahkannya, ya. Nah, biasanya kita gunakan acid atau salt, garam, atau organic solvent, atau non-ionic polimer gitu ya, atau electrolyte, kemudian protein binding dyes, atau affinity precipitation, ya. Jadi beberapa agent ini bisa digunakan untuk supaya mereduce volumenya, karena kita tahu sel itu kontennya paling banyak apa, teman-teman? Kira-kira isi paling banyaknya apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, kira-kira paling banyak apa? Sel tuh. Air ya, paling banyak ya. Jadi, jadi kita reduce volumenya dengan bisa juga tadi mengurangi kadar airnya dengan tadi agent-agentnya ini, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tadi contoh cara memisahkannya adalah dengan filtrasi, ya. Nah, filtrasi ini kita menseparasi partikel ya, bisa dengan karena ada perbedaan ukuran ya biasanya ya. Kalau namanya filtrasi itu biasanya karena beda ukuran. Nah, bagaimana kita menentukannya filtrasi apa yang paling baik? Nah, itu bisa macam-macam ya. Kita bisa cek dulu viskositas sama density-nya, kemudian sebaran partikelnya seperti apa, kemudian dia solid liquid rasionya seperti apa gitu ya. Kalau solidnya lebih banyak berarti bisa jadi lebih susah tuh memfiltrasinya. Kalau liquidnya lebih banyak, ya mungkin bisa jadi ada hal tertentu yang mesti kita atur gitu ya, flow-nya dan lain sebagainya ya. Kemudian skalanya, berapa jumlah batch size-nya gitu ya. Kemudian butuh aseptik atau enggak gitu ya. Biasanya sih butuh yang aseptis ya, karena kita ngomongin hasil produk fermentasi ya. Kemudian tadi yang saya bilang flow rate-nya ya, kecepatannya, butuhnya seperti apa. Nah, kalau kita nyaring ya, ini teman-teman pasti juga udah pernah nih ya. Semakin banyak padatannya, maka resistensinya makin tinggi ya, bener ya. Karena makin banyak yang mampet. Ya. Nah, makanya kalau makin banyak yang mampet artinya flow-nya itu harus makin kita tingkatkan secara gradual atau secara perlahan ya. Jadi kalau misalnya kita nyaring dengan tekanan yang sama terus gitu ya, pasti hasilnya nggak akan efisien ya. Jadi nanti begitu pertama-tama dapatnya gede, dapatnya hasil saringannya banyak, nanti lama-lama pasti cuma netes doang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tingkatin tekanannya ya, nah bisa jadi produk yang turun atau produk yang terfiltrasi itu bisa konstan flow-nya gitu ya. That's why makanya kita butuh pressure, butuh flow yang kita naikin gitu. Ya. Ini sangat umum dan sangat bisa diterima oleh logik. Ya. Nah,
ada beberapa filter aids yang bisa digunakan ya. Contohnya adalah ini nyebutnya biasanya tepung diatomaceus ya. Ini bisa untuk membantu proses filtrasi ya. Jadi biasanya nanti dicampur, kemudian nanti difiltrasi bersama-sama ya. Kemudian diatomus ini bisa juga dia berfungsi sebagai filter juga ya. Jadi dia dalam satu tangki isinya ada diatomus earth ini, kemudian nanti apa yang mau kita alirin itu tinggal dimasukin ke situ, kemudian nanti hasil yang keluar itu dengan partikel tertentu itu nanti bisa kita dapatkan. Ya. Nah, untuk batch filter ini ada macam-macam ya teman-teman. Ada namanya plate and frame filter. Nah ini kita coba lihat nih contohnya ya. Ini plate and frame filter. Cukup kelihatan atau butuh diperbesar? Masih diperbesar boleh Pak, tapi diperbesar juga boleh. Perbesar ya. Plate and frame ya. Nah. Ini leaf filter. Kayaknya ini. Ya. Kelihatan? Kelihatan. Videonya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Nah ini contohnya nih ya. Nah jadi dia ini penggunaan filter model kayak gini banyak dipakai di berbagai industri ya, nggak cuma di fermentasi aja. Maksudnya industri yang terkait sama fermentasi, tapi banyak industri lain juga yang pakai. Ya. Contohnya kalau mau bikin kokoa itu juga nanti pakai ini juga. Nah jadi nanti dimasukin sini, terus ini dapat hasilnya. Itu nanti dikasih fluida, nanti bisa dapat ya apa yang kita mau. Nah, begitu dibuka, nanti tinggal sisa cake-nya aja. Cake-nya ini bagian solid, padatan solidnya nih ya. Kita lihat pada jatuh-jatuh semua ya. Ini yang sisa padatan yang sudah difilter. Oke, cukup jelas ya. Nah, berikutnya adalah pressure leaf filter. Nah, ini kita coba lihat ya.
leaf filter. Nah dia bentuknya seperti kisi-kisi ya, nih kita lihat. Jadi dalam satu tangki, nah dia banyak biasanya ada bertekanan juga ya. Jadi tutup. Kemudian ini yang filter mana nanti dari bawah. Itu nanti karena tekanannya diatur, nanti dia akan nempel di frame-nya ini. Kita nyebutnya leaf ya. Kayak berbagai helai daun gitu ya. Nah, ini nanti dia filter, hasil filternya masuk ke pipa yang di sini. Nah, ini sisa cake-nya atau ke bawah. Di grade. Iya, gitu ya. Kebayang ya? Nah, berikutnya continuous filter. Nah, kalau ini kayaknya cukup besar ya videonya, jadi harusnya kelihatan nih sama teman-teman. Kita lihat. Cukup kelihatan ya. Nah, dia bentuknya seperti rotary ya. Jadi kalau ini buat yang ini teknologinya juga masih dipakai sampai sekarang ya. Ya, jadi ini kita lihat dalamnya. Jadi ini yang berputarnya, unit yang berputarnya. Kemudian ada slurry feedingnya itu dari bawah ya. Itu yang mau kita filter itu ada di bawah. Kemudian nah ini dia ada sistem agitasinya juga ya. Agitasi itu berarti ngaduk ya. Kemudian di wash ada yang bisa di opsi pakai washing juga ya. Supaya benar-benar apa yang ingin kita filter itu bisa dapat semua, yieldnya lebih tinggi ya. Kemudian ini dewatering proses ya, bagaimana ngeluarin airnya ya, ngeluarin yang di filter ya. Ya, ini. Jadi benar-benar nanti hasilnya bisa kering ya, sampai hasilnya bisa kering. Nah nanti hasil filternya nanti bisa nanti ada saluran ke tengah ya. Nah itu adalah cake hasilnya ya. Nah itu yang jatuh tuh ya, cake discharge. Ya, itu hasilnya kemudian langsung dibawa itu pakai auger ya, dibawa pakai auger ke filter cake ya. Nah ini proses cleaning. Oke. Lanjut. Nah ini cross flow filtration ya, tangential filtration. Nah kalau tangential filtration itu apa namanya?
yang mau difilter itu searah dengan membrannya, ya. Kalau tadi kan biasanya arahnya tegak lurus ya. Jadi di sini apa namanya? Jadi biasanya namanya medianya ada di sini ya. Medianya ke sini, kemudian arahnya ke bawah ya. Kemudian dapat hasil filternya gitu ya. Nah, tapi kalau ini dia ngarahinnya bukan ke bawah tapi ke kita lihat panahnya itu ya, ke searah sama filtration membrane. Nah, kemudian kita nanti dapetin juga hasilnya di bawah si membrannya gitu. Nah, ini katanya cukup efektif nih ya. Jadi cukup efektif. Oke, nah berikutnya adalah sentrifugasi. Ya. Jadi ketika filtrasi itu sulit, ya, kemudian jika selnya mesti dihancurin dulu, gitu ya. Kemudian ya untuk kita kepingin zat yang bisa purified lebih baik, nah itu ditambahkan dengan sentrifugasi. Nah, ada juga sekarang model namanya TFDF ya. Nah, TFDF itu apa? Ya, tangensial filtration dan depth filtration. Jadi dia gabungin baik yang paling contoh ya aplikasinya. Nah, kemudian sel agregasi dan flokulasi ya. Agregasi dan flokulasi. Jadi
eh, kalau apa namanya, biasanya mikroorganisme itu dia bisa terpisah dengan 3 cara ya. Yang pertama dengan dikasih charge ya. Kemudian yang kedua berdasarkan dia suka atau nggak suka sama air gitu ya. Kemudian yang ketiga karena eh, apa namanya, karena bentuknya ya, kecil atau besar dan lain sebagainya ya. Nah, flokulasi gitu ya, itu kita itu nanti ngebikin si selnya jadi apa namanya, jadi either jadi gabung bareng-bareng gitu ya, atau dia jadi jadi lebih berat gitu ya. Jadi nanti mudah untuk apa namanya, memisahkannya ya. Contohnya juga misalnya kalau kita lihat kalau misalnya mikrobial yang mengandung protein ya. Jadi kalau mengandung protein ya apa namanya, dipanasin maka proteinnya akan menggumpal gitu ya. Nah, begitu menggumpal maka proteinnya ini bisa lebih mudah untuk diambil seperti itu. Nah, cuma nanti tergantung nih, kita mau ngambilnya memang protein yang sudah tadi kalau by heating kan berarti terdenaturasi ya. Nah, kita mau ngambil level apa nih? Level asam amino kah? Atau level yang lebih panjang rantainya dan lain sebagainya? Nah, itu nanti pilihannya bisa macam-macam. Nah, sentrifugasi, tadi kan kita udah belajar filtrasi, sekarang kita belajar sentrifugasi. Sentrifugasi ini tadi seperti yang sudah dibilang di awal adalah untuk ya supaya si apa namanya, eh, kepisah ya antara solid sama eh, solutionnya atau yang kita inginkan gitu ya. Yang pertama adalah basket centrifuge ya. Ini contohnya basket centrifuge. eh, ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi contohnya ini, nah ini tinggal dia muter aja nih. Kita tinggal masukin ke dalam sini, nanti eh, apa namanya, produknya akan keluar lewat rotasi. Nah, berikutnya adalah tubular bowl centrifuge. Nah, ini kita coba lihat ya. Kayaknya lebih enak, lebih besar ya. Coba kita lihat videonya. Ya, bukan. Tuh. It's an intense force which reveals care and efficiency. Nah, ini ya, tubular centrifuge. Kita lihat. It's a physical process. It's an intense force which originates inside and flows outside. From mineral and vegetable oils, animal fats and fish oils, pharma and chemicals to a pure solution.
Three-phase centrifugal separator. Care and efficiency. Guaranteed by one machine only. Separation takes place after temperature conditioning if required. Jadi bisa diatur temperaturnya. The continuous separation process starts when the product is gently introduced into the bowl through the feeding pipe and the distributor. Ini muter ya. It then flows into the rising channels through the interface area, where the oil-water solids mixture starts the separation. Large particles of solids and water immediately move to the periphery of the bowl. Oil with remaining contamination of solids and water enter then the space between the discs. Oil with contaminants flows towards the center of the bowl between the discs. Under the centrifugal force, the droplets of water and solid particles will move towards the lower surface of the disc. While the contaminants reach the lower surface, those will start to slide outward in periphery, where is the sludge chamber. Separation takes place inside the bowl as a result of centrifugal force and the different specific weights. The light phase is concentrated in the inner part of the bowl, while the heavy phase is forced towards the outer part. Nah, jadi ada yang berat kumpul di sini, yang ringan naik ke atas. Accumulating in the solid's holding space and are discharged automatically in very precise shots at regular preset intervals. Both the light and heavy phases rise along their respective paths and reach the centrifugal pumps. As a result of the centrifugal force generated by the rotating movement, they are extracted from the separator. What's the secret of purity and efficiency? We have the key. Three-phase centrifugal. Iya, gitu. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Baik, berikutnya ini ada solid bowel scroll centrifuge. Ya, ini ada contoh gambarnya. Kemudian ada multi-chamber centrifuge ya. Kalau multi-chamber ini ya ada beberapa chamber, kemudian ini berputar ya. Nanti apa namanya? Tadi yang light akan ke atas. Nah, ini ada video yang solid bowel scroll centrifuge ya. Kita coba lihat. Ini F-series ya. Kita lihat biar lebih enak. Ya. Nah, seperti ini ya dia bentuknya. Ini yang biru nih motor. Nah, kemudian ini bagian yang berputar ya. Kita lihat. Nah, di dalam sini ada semacam ini seperti spiral ya. Dia putar. Kemudian masuk medianya. Nah, kemudian yang ringan akan ke belakang ya. Kemudian yang berat, yang heavy akan ke depan ya. Sehingga nanti kita bisa dapat hasil filtratnya di sini. Kemudian hasil yang apa namanya, yang lebih solid, yang lebih berat di sini. Nah, kemudian ini dia menyediakan sistem CIP ya. Jadi ini proses CIP-nya, ini cleaning in place ya.
Jadi nggak perlu bongkar mesinnya. Ini penting banget nih kalau di industri ya, supaya minimize downtime-nya. Kemudian ini bagian sini di cleaning. Ya, kita lihat. Kemudian di bagian belakang, ya, cleaning. Nah, kemudian di samping ini juga ada proses cleaningnya. Atau juga bisa low speed ya, low speed cleaning. Oke. Itu kita lanjut ke cell disruption. Ya. Nah, cell disruption ini untuk merilis isi dari apa namanya dari selnya ya. Kemudian nanti kita bisa mengconsider nih kita mau seperti apa ya, sulit atau enggak, cost-nya berapa gitu ya. Nah, ini ada yang physical mechanical ya. Kemudian ada yang sifatnya kita pakai chemical ya. Jadi tadi setelah apa namanya kita proses pemisahan ya dari solid dengan yang liquid. Nah, kemudian airnya udah dikeluarin gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang bagaimana kita mendisrupt selnya. Pertama menggunakan physical mechanical methods. Nah, ini liquid shear ya. Kita bisa lihat di sini ada semacam homogenizer ya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, homogenizer ini juga dipakai kalau di industri makanan ya, buat apa namanya, supaya partikelnya lebih mudah diaduk gitu ya, lebih rata, itu pakai ini juga ya, pakai homogenizer, high pressure homogenizer ya. Nah, ini dilihat teman-teman, partikel yang besar kemudian kayak ditabrakin ke satu dinding ya, kemudian dimasukin ke celah yang sangat sempit. Nah, kemudian dia jadi partikel yang pecah ya. Nah, pecahnya itu nanti bisa ya jadi lebih mudah larut kalau di dunia pangan ya. Tapi kalau di sini selnya itu jadi pecah dan kita bisa ambil isi selnya. Kebayang ya teman-teman ya. Kemudian ada juga namanya solid shear ya. Kalau solid shear dia pakai semacam ekstrusi ya. Kalau ekstrusi itu berarti apa, kayak nanti ada augernya, kemudian dengan tekanan tertentu ya, ditekan, intinya ditekan, kemudian lewat celah yang sempit, kemudian dia jadi berubah tekanannya secara drastis. Nah, itu nanti akan membuat selnya juga pecah. Kemudian agitasi dengan abrasif. Nah, ini diaduk tapi dengan rotating disc ya, dengan apa namanya, kayak di milling ya, kayak di milling tuh artinya apa ya, dihalusin ya, penghalus, kayak kalian bikin numbuk sesuatu atau ngulek gitu ya. Nah, itu prinsipnya mirip ya, jadi secara mechanical. Kemudian dengan freestowing. Nah, freestowing ini juga jadi suhunya direndahin dulu ya. Kemudian
langsung dinaikkan suhunya secara tiba-tiba. Nah, itu nanti dia akan pecah tuh isinya. Kemudian ultrasonication ya. Ini dengan high vibration itu sampai 20 kHz. Nah, tapi biasanya ini cuma cocok untuk skala lab ya. Tapi kalau udah ngomongin skala yang industri yang besar, ini jadi nggak make sense karena butuh cost power yang besar. Nah, berikutnya adalah setelah physical method adalah chemical method. Nah, chemical method ini contohnya dengan deterjen ya, tadi sudah disebutkan deterjen. Jadi kalau deterjen itu nanti sel membrannya dia bisa meluruh ya, bisa ngikut sehingga apa yang ada di dalam sini itu bisa keluar ya. Ini mekanismenya nih. Jadi deterjennya ngambil sel membran karena sel membran itu kan ada ada yang suka sama fosfolipid ya. Jadi ada yang suka dengan minyak dan ada yang hidrofobik dan hidrofilik ya. Nah, dengan adanya deterjen dia menghancurkan susunan di sel membran ini. Ya. Kemudian osmotic shock. Nah, osmotic shock ini adalah menggunakan perubahan konsentrasi garam ya, sehingga selnya jadi makin membesar kemudian pecah ya, karena ada perbedaan tekanan osmosis ya. Kemudian menggunakan alkali ya, jadi pH-nya dinaikin sampai ini cukup ekstrim ya, sampai 11 sampai 12,5. Nah, kemudian nanti dia selnya itu dinding selnya akan terhidrolisis ya, seperti ini. Nah, berikutnya adalah enzim treatment. Tadi yang pernah saya bilang biasanya ini tidak dilakukan di skala yang besar gitu ya, karena mahal, kemudian complicated nanti ujung-ujungnya ya. Jadi sulit menggunakan enzim. Kecuali kalau memang butuh ya ini biasanya percobaannya di skala lab ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mempurifikasi ya. Nah, mempurifikasinya itu bisa dengan liquid extraction. Tadi contohnya liquid extraction itu penisilin ya, tadi contohnya yang kita lihat ya. Jadi dia pakai solvent, dia masukin dulu ke acid, dicampur, terus begitu dilarutin ke solvent, nanti penisilinnya akan misah gitu ya, larut ke dalam solventnya. Nah, solventnya nanti diambil kemudian dipurifikasi lagi ya. Ini menggunakan like dissolve like ya, jadi dia larut dengan yang mana gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian, nah ini nanti kalau biasanya nanti ada disebutnya K value ya. Berapa konsentrasi yang bisa diambil dari ekstraknya itu. Nah, kalau sisanya ini disebut dengan raffinate. Jadi kalau nilai K-nya tinggi berarti produknya stabil dan produknya mudah untuk diseparasi ya. Contohnya nih ya, kalau misalnya value-nya 50, maka dibanding sama yang K-nya 0,1, nah makanya yang 0,1 pasti lebih susah tuh, gitu ya. Nah, kalau lebih susah berarti nanti stage ekstraksinya bisa lebih panjang. Kenapa? Karena ya berarti misahinnya lebih susah, gitu. Nah, kemudian ada contohnya lagi adalah distillation unit ya. Nah, begitu kita udah dapet di solventnya, nah biasanya solventnya mesti kita recovery. Nah, ini
Jadi bisa dipropokasi, kemudian diseparasi, kemudian nanti bisa tuh solve-nya dengan zat yang tergantung zatnya. Cara dia tetap menjawab bagaimana aplikasinya di industri. Nah, ini kondensasinya. Oke. Nah, jadi tadi mirip ya. Apa namanya, ada dipanasin solvennya, kemudian nanti begitu setelah dikondensasi kita akan dapat solvennya kembali dan nanti bisa dipisahkan dengan zat yang kita mau ambil. Kemudian ada juga disebut two-phase aqueous extraction ya. Jadi ini coba kita lihat videonya supaya ketahuan. Aqueous two-phase systems, or ATPS, are liquid-liquid fractionation techniques that have shown great potential in downstream processing of biopharmaceuticals. Nah, ini kita bisa lihat. ATPS are used for the simultaneous purification, concentration, and clarification of bioproducts. In this demonstration, we explore the use of LITEC-Z in an aqueous two-phase system composed of the polymers polyethylene glycol and dextran for the extraction of monoclonal antibodies directly from a cell culture media. LITEC-Z is an affinity dual ligand based on a choline-binding polypeptide tag. The choline side of the tag promotes the binding of LITEC-Z to the aqueous phase rich in polyethylene glycol, whereas the Z domain of the tag has an affinity towards monoclonal antibodies. Nah, ini dimasukin, dicampur. Once in clarified cell culture media mixing. has been mixed with the aqueous two-phase system, it takes around 8 hours for the separation Nah, of the two phases. kelihatan tuh separasinya, kelihatan ya teman-teman. Setelah 8 jam itu kelihatan. After the generation of the two phases is complete, LITEC-Z and antibody complexes can be found in the PAG-rich top phase, while cells and other garis putih impurities itu nanti can be produknya observed to have kita ambil. partitioned to the interface and the bottom phase. Thus, it was shown that aqueous two-phase systems using LITEC-Z can be an alternative chromatography technique for industries and laboratories due to their simplicity and high versatility in scaling up protein purification Ini bisa processes. tinggal lihat videonya. Atau kalau bukan tengahnya, ya nanti tinggal dia apa namanya, zatnya itu akan masuk ke mana tuh? Tadi ke bagian atas atau yang bagian bawah. Nah itu dengan mudah nanti bisa diseparasi. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah supercritical fluid extraction. Nah kalau ini memang kompleks ya. Nah biasanya adalah menggunakan karbon dioksida, tapi dia biasanya sebagai nonpolar. Ya. Kalau supercritical fluid extraction ini
dia mengambil zat kemudian nanti gas kan, ya. Seperti itu ya. Nah, cuma memang karbon dioksida itu non-polar ya. Nah, bisa jadi mungkin nanti supercritical fluid extraction-nya pakai yang lain gitu ya, bahannya. Berikutnya adalah tahap purifikasi juga menggunakan kromatografi. Nah, kromatografi ini teman-teman pasti udah belajar ya waktu itu di kimia, ya, mungkin kimia dasar ya. Kimia dasar itu kita banyak hal ya metode kromatografi. Ada yang adsorption kromatografi, dia menggunakan apa namanya ya banyak luas permukaan, kemudian ngambil ya nanti. Kemudian ada juga ion exchange, jadi dilarutkan dengan misalnya yang negatif dulu, kemudian dilarutkan dengan yang positif, kemudian nanti dia akan misah tuh, gitu ya. Atau dengan gel permeation. Gel permeation itu nanti yang apa namanya, yang berat duluan, misalnya partikel yang besar itu muncul duluan, nanti yang size yang lebih kecil itu belakangan. Atau affinity chromatography ya, jadi dengan dia ada ikatan tertentu yang ligan-ligan gitu ya, kemudian nanti dia mengambil zatnya itu, kemudian nanti tinggal dibilas, kemudian nanti kita bisa dapatkan hasilnya ya. Atau menggunakan reverse phase chromatography, HPLC atau continuous chromatography ya. Jadi ini contohnya kromatografi. Waktu itu guru saya pernah cerita kalau kromatografi itu caranya gampang ya buat ngingetnya. Prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya adalah bayangin aja kalau misalnya kalian berlima nih dilepas di salah satu mall gitu ya. Nah, itu pasti waktu keluarnya bisa beda-beda tuh ya. Ada yang nyangkut misalnya di mana gitu ya. Ada yang makan dulu, ada yang apa dulu segala macam. Nah, kita berusaha memodifikasi supaya apa namanya? Misalnya kalian berlima itu dianggap sebagai sesuatu zat yang terpisah. Nah, kita ngeluarin kalian dari mall itu adalah satu-satu gitu ya. Nah, itu prinsip dari kromatografi. Jadi apa namanya? Walaupun masuknya bareng gitu ya, tapi sebenarnya nanti pas keluar kalian bisa dipisah-pisahin karena tadi aktivitasnya beda-beda gitu ya. Nah, tadi aktivitas yang tadi itu jadi prinsip dasar kromatografi macam-macam yang tadi udah disebutin. Jadi ada yang ditangkap berdasarkan dia ukurannya, ada yang berdasarkan tadi kemampuan dia mengikat dengan ligannya, ada yang anion kation dan lain sebagainya. Nah, yang biasa dipakai juga adalah yang HPLC. Nah, kalau HPLC ini dia menggunakan pressure ya. Jadi ada kolom, kemudian ada solvent sama, kemudian dipompa dengan tekanan yang tertentu, kemudian nanti dia akan keluar satu persatu ya. Apa namanya, terdeteksi peak-nya nanti akan terbaca terpisah-pisah.
Nah, berikutnya adalah menggunakan membran proses ya. Ini alternatif selain tadi kromatografi ya. Jadi metodenya bisa pakai ultrafiltrasi, reverse osmosis ya. Reverse osmosis ini apa namanya menggunakan membran semi permeable ya. Kalau ultrafiltrasi dia pakai filter yang sangat kecil ya. Nah, kalau liquid membran dia ya memang pakai contohnya adalah menggunakan organic phase gitu ya. Jadi membran ini juga bisa dipakai ya untuk memisahkan tadi zat yang teman-teman mau terhadap terhadap larutan yang teman-teman punya di awal. Nah, tahap berikutnya yang lumayan agak akhir adalah drying ya. Tadi kalau kita lihat sebenarnya kalau ya tergantung nanti dijual produknya seperti apa ya. Kalau misalnya pakai ampul-ampul ya berarti nggak perlu di drying gitu ya, cukup dimasukin ke solution ya. Tapi kalau mau lebih compact, lebih mudah transportnya gitu ya. Kemudian mungkin aplikasinya bisa jauh lebih luas. Nah, drying ini juga jadi salah satu alternatif ya. Jadi jadi bisa ya kita bisa gunakan proses drying. Nah, proses drying bisa macam-macam ya. Ada drum drying ya. Jadi ada 2 drum dengan suhu tertentu. Nanti feed dimasukin ke tengah, nanti keluar hasilnya produknya udah kering. Spray dryer itu bisa digunakan juga. Jadi feed tadi misalnya yang sudah concentrated, kemudian dimasukkan spray, kemudian dipanaskan dalam sekian detik, dia akan keluar jadi bubuk. Atau freeze drying yang sensitif terhadap suhu, bisa dilakukan dengan freeze drying. Jadi suhunya dibuat sangat rendah, kemudian menyublim sehingga berubah menjadi gas. Jadi nanti dia produknya akan kering outputnya. Atau fluid bed dryer ya. Fluid bed dryer ini berarti nanti ada angin atau udara yang dihembuskan dari bawah gitu ya. Nah, kemudian nanti si powder atau zat yang mau kita keringkan dia akan melayang-layang di atas filter ini gitu. Berikutnya juga terakhir juga adalah kristalisasi ya. Kristalisasi ini dia biasanya cukup final ya, final purification ya. Teman-teman mungkin kalau ada yang pernah dulu, zaman dulu, nggak tahu teman-teman udah nonton belum ya, Breaking Bad. Pada nonton ya? Nonton nggak tuh? Enggak, Pak. Oh, nggak nonton ya? Itu seru sih itu filmnya. Jadi ada film seri, kayaknya HBO deh. Jadi ada guru kimia, karena dia butuh duit ya, akhirnya dia bikin drugs ya. Nah, bikin drugs sampai dia. Breaking Bad ya, Pak? Hah? Breaking Bad. Kenapa? Breaking Bad bukan? Iya. Nah, terus nanti dia mempurifikasi, terus akhirnya dia jadi ya itu seru banget lah, dia dikejar-kejar segala macam gitu ya. Nah, dia bikin kristal yang dia mempurifikasi sampai dia jadi kristal ya. Nah, kristalnya itu purifikasinya sangat tinggi, jadi harganya bisa jadi sangat mahal ya. Ya, itu final purification ya. Jadi bisa di-treat pakai CaOH2 ya. Kemudian ini kalsium hydroxide ya.
dihidroksida. Kemudian nanti dia akan presipitasi ya. Jadi airnya akan hilang. Halo, sudah bisa? Sorry, mungkin tadi ada gangguan sinyal ya kayaknya ya. Nah, udah kelihatan lagi ya? Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Sip. Nah, aplikasinya ini bisa untuk glutamic acid, lisin, atau asam amino yang lainnya. Ini umum digunakan proses kristalisasi. Nah, yang efisien adalah semua whole broth processing. Jadi maksudnya media yang udah kita fermentasi itu kan nyampur ya. Bakterinya ada di dalam situ semua. Nah, yang paling efisien adalah ya semuanya itu yang diproses semuanya gitu, karena memang paling simple ya. Apa namanya? Tadi kalau kita lihat contohnya kalau yang two phase tadi, dia tinggal tambahin satu zat ya. Kemudian dia aduk, mixing, kemudian nanti akan misah gitu ya. Nah, nanti salah satu fasanya itu ada produk kita di situ. Nah, itu akan jauh lebih efisien. Nah, ini banyak contohnya ya. Contohnya di proses ngambil streptomisin, novobiosin, etanol ya, dan lain sebagainya ya. Ini nanti teman-teman bisa baca. Kalau mau cari jurnalnya juga banyak banget gitu ya yang bahas. Jadi nanti teman-teman bisa explore. Itu untuk materi yang bab 8. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Iya, Pak. Cukup ya. Belum, Pak. Kita lanjut, karena masih ada satu bahasan lagi. Kita lanjut. Nah, ini bab terakhir dari kita ngomongin perjalanan fermentasi ya. Karena nanti di pertemuan berikutnya, kayaknya bulan depan deh, habis Lebaran kayaknya kita ketemu ya. Jadi, apa namanya, karena habis ini pekan depan dan 2 pekan berikutnya akan diisi sama Pak Hardi. Nah, jadi ini adalah bagian yang akhir sebelum nanti kita akan bahas lebih banyak ke produk-produk ya. Adalah bagaimana mentreatment effluent. Ada yang tahu nggak effluent apa? Rina, ada Rina. Effluent apa, Rin? Halo Pak. Halo, kenapa? Ya. Apa? Effluent semacam aliran gitu nggak? Oke. Nita? Ya, Pak. Apa kira-kira? Effluent. Limbah bukan, Pak. Oh iya. Apa kira-kira effluent? Limbah bukan, Pak. Oh, limbah ya, betul. Ya. Jadi effluent itu waste material ya. Jadi apa namanya? Biasanya hasil dari fermentasi itu selalu ada waste materialnya ya. Jadi ada inorganik, organik, kemudian ada microbial cell, ada filter aids tadi, apa namanya, diatomus earth tadi ya, powder tadi, kemudian buat ngebilasnya dan lain sebagainya, itu
kita bilang sebagai effluent. Ya. Nah, bisa nggak kita buang langsung ke lingkungan? Ya, sebaiknya jangan ya, karena ya kecuali kita bisa mastiin apa namanya limbah kita oke. Tapi sepanjang sepengamatan saya, namanya industri itu kayaknya jarang sekali ada limbah hasil industri yang bisa langsung dibuang ya. Karena bagaimanapun juga itu pasti nggak beda. Misalnya air yang dibuang itu pasti akan beda dengan air yang eksis gitu ya. Maksudnya yang eksis adalah yang secara alami ada di alam ya. Misalnya nilai kadar oksigen BOD atau apa namanya dissolve oksigennya lebih tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, that's why makanya kita harus desain pabrik kita supaya ramah lingkungan ya. Jadi bagaimana merecycle-nya, waste-nya kita minimize gitu ya. Kemudian pollution-nya juga kita kontrol gitu ya. Nah, jadi nah semakin tinggi dissolve oxygen concentration-nya ya. Ya. Nah, semakin tinggi dissolve oxygen concentration-nya ya. Artinya ini polusinya itu jadi semakin tinggi ya. Jadi ini kita lihat ya. Jadi makin tinggi dia dissolve oxygen concentration-nya, dia tingkat polusinya akan semakin tinggi. Ya. Nah, kita lihat. Nah, standarnya itu at least 90% ya. Sebagai biodegradable ya. Biodegradable COD ya. Jadi COD atau chemical oxygen demand ini terbagi dua, ada yang non biodegradable, ada yang biodegradable ya. Nah, semakin tinggi rasio yang biodegradable, jadi BOD sama COD-nya yang nilai dari COD-nya ini ya. Ya, ini kita lihat ya. Jadi BOD dibanding dengan COD ya. Jadi kalau BOD-nya 0,2 artinya kemudian COD-nya 1 gitu ya. Nah, ini kita anggap sebagai dia normal ya. Nah, kalau dia low BOD banding COD-nya ya. Jadi apa namanya perbandingannya ini sama ininya terlalu rendah gitu ya, maka berarti kebanyakan apa namanya isinya adalah yang non biodegradable gitu ya. Nah, yang non biodegradable ini kalau dia porsinya lebih banyak gitu ya, artinya dia kita harus olah terlebih dahulu ya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita survei dulu ya. Jadi biasanya ada site survei dulu, kita ngeliat kontrol mana saja yang bisa kita atur, kemudian akan lebih baik kalau kita mengkontrol sesuatu yang lebih terkonsentrasi ya. Jadi kalau masih concentrate itu jauh lebih enak nanganinnya dibandingkan dengan yang sudah ke dilute dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, ini ya. Jadi yang disurvei apa aja sih biasanya? Ada water resource-nya gitu ya. Kemudian kira-kira aliran airnya kemana aja ya. Ini
penting ya. Jadi kalau di pabrik misalnya contoh di tempat uh, ya dimanapun gitu ya, itu kita mau desain wastafel aja nggak boleh sembarangan ya. Jadi itu wastafel nanti kita bekas nyuci apa gitu ya. Nah, kalau nyuci chemical berarti nanti masuknya ke yang mana. Tapi kalau misalnya wastafelnya hanya untuk air, sabun, dan misalnya bekas makanan aja, nah itu nanti bisa kemana. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sangat penting. Karena nanti kalau kecampur-campur, susah nanti untuk ngolahnya. Ya. Kemudian toksik atau enggak, ya. Kemudian berapa banyak, ya. Kemudian bisa dibuang langsung atau enggak, gitu ya. Atau kita mesti koordinasi sama pemerintah, gitu ya, atau pihak ketiga. Ya. Nah, kekuatan dari fermentation effluent atau waste-nya tadi itu bisa macam-macam ya. Ada yang BOD-nya sangat tinggi ya. Jadi kalau BOD-nya ini udah ya maksudnya tinggi banget gitu ya. Nah itu artinya butuh eh, dikurangin ya nilai BOD-nya, nilai biological oxygen dissolve-nya. Ya jadi harus kita turunin ya. Nah ini contohnya macam-macam ya, ada yang sampai 100.000 nih misalnya bir ya, dari hasil bir gitu ya. Kemudian solvent sampai 2 juta gitu ya. Wah ini udah pasti kita harus olah dulu ya. Nah olahnya seperti apa? Ada yang bisa di discharge langsung ke tanah, ada yang mesti eh, dimasukin ke landfill atau diinsinerasi atau dibakar gitu ya, atau kemudian di treat, dibikin kolam penampungan gitu ya, atau memang full semuanya di treatment, nggak ada yang dibuang langsung. Nah ini macam-macam nih teman-teman ya. Jadi ada yang direct ke sea dan river ya. Kemudian lagoon ini contohnya ya, di ada namanya oxidation pond ya, kolam oksidasi ya. Supaya dia bisa ya ada proses aerobik dan proses sedimentasi ya. Kemudian ada spray irrigation ya. Jadi ini apa namanya? Seperti diputer gitu ya, semacam irigasi, tapi dia berada di satu kolam ya. Gunanya untuk ya kalau misalnya lagun ini kan dia statis ya. Kalau spray irrigation dia dinamis. Jadi nanti supaya yang teraerasi itu lebih banyak. Atau well disposal. Jadi kita sediakan kalau misalnya terlalu beracun gitu ya, hasilnya, atau misalnya ada let's say misalnya oh ternyata hasil fermentasi kita memiliki radioaktif dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu well disposal, jadi harus disimpan di tanah. Nah cuma ini mesti hati-hati karena bisa jadi leak, bocor, kemudian mencemari lingkungan. Okay. Kemudian ini contoh disposalnya untuk landfilling. Ini mungkin kalau di kita kayak di Bantar Gebang ya, landfilling itu landfilling tuh. Jadi sampahnya ditumpuk, tumpuk. Nah, cuma nanti ini ada yang bagus nih, dia sampah yang menumpuk ini karena ada yang organik, dia bisa ngasilin gas metan ya. Nah, gas metan ini bisa di-harvest, bisa dipanen, kemudian bisa jadi sumber energi. Kemudian insinerasi. Insinerasi ini dibakar ya. Ada beberapa pabrik yang biasanya terutama bahan kemas nih ya. Karena bahan kemas apalagi kalau yang sudah tersertifikasi itu buangnya nggak boleh sembarangan. Kira-kira kenapa buangnya nggak boleh sembarangan kalau bahan kemasan?
Kenapa kira-kira? Nisa? Karena nanti dia bakal apa sih? Ya itu nggak sih Pak? Yang apa namanya yang kayak dia penguraian yang itu enggak ya? Bisa juga, tapi yang lebih parah lagi adalah kalau disalahgunakan, ya. Jadi kalau kemasannya disalahgunakan nanti kemudian bisa jadi kita di-sue itu apa ya? Dituntut. Diadilin gitu ya, digugat ya. Karena misalnya kok isi produknya nggak sama nih sama produknya, terus kita digugatnya itu mungkin aja ya. Jadi makanya bahan kemas itu biasanya diinsenerasi, ya kalau nggak bisa kalau nggak bisa diurai, dipecah-pecah, digunting-gunting segala macam, nah itu biasanya ada juga opsi untuk dibakar. Ya. Kemudian disposal ke sewer, ya. Sewer ini maksudnya ke pipa-pipa di dalam yang sudah disediakan sama pemerintah ya. Gitu. Nah, treatmentnya macam-macam ya. Pertama, primary biasanya physical sama chemical dulu. Kemudian yang secondary ini masuk ke biological method. Kemudian tertiary ini gabungan ya biasanya. Kemudian nanti sebelum dibuang nanti ada namanya sludge conditioning. Kemudian physical, chemical, and biological method yang lain ya. Nanti kita coba bahas. Nah, kita bahas ada physical, chemical, sama biological treatment ya. Nah, physical treatment contohnya seperti apa? Ini coba kita lihat videonya ya. Nah, ini proses jadi tadi kayak proses ini ya. Kayak tadi proses pemisahan ya, segregasi pemisahan ya. Jadi apa namanya? Kayak tubular tadi ya. Ingat nggak teman-teman ya? Kayak yang tubular apa? Tubular agitation ya, tubular extraction. Ya, ini sama. Jadi nanti bahan yang lebih padat dia akan ngumpul ke pinggir sini. Kemudian yang lebih nggak berat itu yang lebih ringan itu akan masuk ke yang ke sebelah sini satunya lagi. Ya. Nah, kemudian ada juga menggunakan screen comminutors ya. Comminutors ini contohnya adalah menggunakan jadi ini ada rotating apa namanya screen gitu ya. Kemudian nanti yang tadinya besar-besar ini bisa terurai gitu ya, apa jadi kecil-kecil gitu ya, atau nanti bisa nyangkut di sini, yang besar-besar nanti bisa diambil, nah sisanya nanti jadi yang keluar itu jadi jauh lebih sederhana dan lebih mudah di treatment ya. Kita coba lihat ini contohnya memang buat water ya. Nah ini contohnya kita lihat dia straining, micro strainer. Kita lihat
kepadatan yang besar itu naik ke atas. Kemudian chemical treatment, ya. Jadi ada koagulasi, ada flokulasi, ya. Kalau koagulasi itu berubah dalam kondisi apa namanya bulk atau jadi apa namanya jadi lebih padat gitu ya. Kemudian nanti dia akan mengendap. Kemudian kalau yang flokulasi itu dia karena ditambahin sama zat tertentu, biasanya floculation polymer ya, nanti jadi lebih berat, gabung antar partikelnya, kemudian jadi turun ke bawah. Nah ini contohnya kalau dalam waste treatment nanti ditambahin koagulan, kemudian di mixing, kemudian nanti di mixing lagi, kemudian nanti dimasukin ke dalam kolam. Nanti ada yang namanya sludge. Sludge ini kayak endapan ya. Nanti endapannya kita buang. Nanti hasil yang udah lebih bersih yang di atas itu di treatment sebagai effluent yang sudah lebih baik dan lebih bisa dibuang ke lingkungan, gitu ya. Kemudian ada juga namanya biological treatment ya. Nah ini ada aerobik, ada yang anaerobik ya. Aerobik ada macam-macam ya, ada trickle filters, rotating disc, kontaktor. Nah ini kita coba lihat bedanya masing-masing. Nah ini contoh yang now that the wastewater has been pumped to the trickling filters, the mechanical treatment which is known as the secondary treatment process. Yeah. The wastewater that is pumped from the primary effluent wet well to the top of the two trickling filters is spread evenly across the surface of the filters through revolving pipes known as distribution arms. These arms have holes known as ports. Airnya ini adalah the trickling filters are 86 feet in diameter and about 46 feet tall. You can see these structures as you drive along Route 1 between Cook's Corner and Main Street. The biological treatment process happens when microbes consume organic matter in wastewater and convert it to carbon dioxide, water, and energy for their own growth and reproduction. The microbes grow on a plastic cross-flow type media, which looks like a honeycomb. The media in each filter is 22 feet deep. The cross-flow design enables more biological treatment to be accomplished in a smaller space because of the increased surface area. The surface area in each filter is 3,830,000 square feet, the equivalent of 80 football fields. More area means more room for microbes to grow. The slimy growth on the trickling filter media is called a zooglial mat. Nah, kemudian dengan bantuan mikroba itu waste treatment waste tadi limbah yang tadi kita punya itu di digest, kemudian hasil lebih ramah lingkungan. Berikutnya adalah aerobic proses yang towers. Nah, kalau yang towers dia bedanya adalah ya dia lebih tinggi aja gitu, tapi sistemnya kurang lebih tadi sama dengan yang trickling water. Nah, bagaimana dengan biological aerated filters? Nah, kalau ini dia sama juga base development-nya dari trickling filters yang tadi ya. Nah, tapi dia bedanya ini lebih ke kapasitas, kemudian nanti ada aliran airnya ya. Kalau tadi kan trickling itu dia dari atas ke bawah. Nah, kalau ini dia bisa co-current, bisa counter current ya. Nah, dia nanti di sini ada ada ini semacam baffle-nya nih ya, udara yang dihembuskan ke waste kita. Kemudian ini yang
gerigi-gerigi ini adalah filternya ya. Jadi ini jadi semacam kayak fermentation tank lagi gitu ya. Nah, nanti begitu difilter, yang di atas ini itu hasil yang sudah oke. Ya. Nah, berikutnya adalah rotating biological compound. Well, there's nothing you can do. Yeah, there's nothing you can do because it's not tight to the floor. I mean, we can make a note. Yeah. That's like I said. Nah, itu dia muter. Nah, ini adalah limbah kita. Nanti dia bisa apa namanya dapat dia rongganya juga banyak ya, rongganya ini banyak banget. Kemudian nanti dengan bantuan bakteri yang ada di dalam rongga-rongga ini, nah itu nanti dia bisa mengolah limbah kita jadi hasil yang lebih ramah lingkungan. Kemudian rotating drums ya, kalau rotating drums ini prinsipnya tadi ya ada drum, kemudian nanti waste-nya dimasukkan ke dalam sini, kemudian nanti ini berputar, di dalam putaran ini ya supaya banyak kontak antara bakteri, kemudian limbah kita, kemudian dengan oksigen yang ada di dalam drum tersebut. Ya. Sehingga nanti begitu keluar outputnya itu jauh lebih ramah lingkungan. Kemudian fluidized bed system. Nah ini apa namanya? Ini seperti biotank reaktor juga. Ya jadi kalau fluidized bed yang tadi itu kan buat drying ya. Nah kalau ini dia untuk mengolah waste, ya, mengolah limbah. Caranya, jadi effluentnya masuk ke dalam sini, kemudian ini nanti dikasih udara bertekanan, tentu saja mengandung gas yang dibutuhin, misalnya oksigen, karena ini aerobik ya. Kemudian nanti di sini seperti prinsipnya seperti di fluidized bed gitu ya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan apa namanya mendigest limbah kita. Kemudian nanti limbah kita hasil yang udah oke itu nanti keluar lewat atas gitu ya. Nah ini bisa di recycle terus ya. Dia bisa ini muter lagi, nanti muter lagi dan lain dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya ini adalah aerobic process secondary treatment. Activated sludge, ya. Secondary treatment is the heart of the wastewater treatment process. Jadi ada tadi kita lihat ada proses aerasi dan agitasi this step juga. of treatment consists in removing the major part of dissolved pollution, mainly BOD5 and ammonia. During the aeration phase, specific bacteria eat the dissolved organic matter and transform it into suspended solids. Other specific bacteria oxidize the ammonia into nitrates, then nitrates. Kemudian limbahnya tadi dilewatin ke During the non-aeration phase, called also anoxic phase, other type of bacteria convert the nitrates into nitrogen gas, which is released into the atmosphere. Diagitasi, kemudian nanti to ensure a good balance between food and bacteria, the bacteria settled in the clarifiers are continuously returned at the inlet of the tank. They are called return-activated sludge. The upstream part of the activated sludge tank is covered so that odorous air is trapped and extracted towards odor treatment units. Nanti sludge atau apa namanya sedimen yang sudah diproses itu nanti diulang lagi, ya gitu terus sampai nilainya tercapai, ya.
Nah, ini tadi kita udah dapat visualisasinya. Ini contoh dari tadi ya. Nah, berikutnya adalah anaerobic treatment. Ya. Nah, anaerobic treatment ini biasanya juga cukup umum digunakan ya, karena biasanya loading rates-nya lebih tinggi, kemudian power-nya lebih rendah, kemudian end produknya bisa digunakan, cukup stabil, dan lain sebagainya ya. Dan biasanya nggak butuh tambahan microbial growth lagi. Kenapa ini penting? Karena kalau ada tumbuh mikrobial lagi, nanti bisa jadi kita butuh untuk memisahkan lagi, gitu ya, antara mikrobialnya dengan limbah yang sudah di treatment. Nah, ini contoh anaerobic digestion ya. Kita coba lihat Every day, bareng-bareng ya. cities and towns need to treat wastewater and its sludge, which is an energy-intensive process. At Anglian Water's Great Billing Wastewater Centre in the UK, they don't just treat the wastewater sludge. They convert it into valuable products using Suez's Monsell Advanced Anaerobic Digestion and a combined heat and power gas engine. Here's how it works. Anglian Water's Great Billing facility brings in sludge cake from other nearby wastewater plants via truck. After unloading the truck into the raw sludge system, the imported raw, untreated sludge cake is blended with the sludge indigenous to the Great Billing site. The combined sludge is blended prior to being transferred to the digestion plant to provide a consistent material for the advanced digestion process. The biological hydrolysis process is the key enabler of advanced anaerobic digestion. It pre-treats the sludge to allow the existing digesters to treat more sludge and increase the volatile solids conversion rate. The biological hydrolysis process optimizes the sludge temperature. Initial heating brings the sludge temperature to 42 degrees Celsius or 108 degrees Fahrenheit. In the final stages of the process, the temperature is raised to 55 degrees Celsius or 131 degrees Fahrenheit, which neutralizes pathogens and enables the broader system to produce an enhanced biosolids product. From the biological hydrolysis plant, the hydrolyzed sludge is transferred to the digesters. In the absence of oxygen, the digesters' bacteria break down the sludge to create a biogas at an optimal rate. Because of Suez's patented biological hydrolysis process, digester performance is dramatically improved, achieving higher gas retention with shorter digester retention time in comparison to conventional mesophilic digestion. This allows significantly more sludge to be treated in the existing infrastructure. At Great Billing, the amount of sludge treated through existing digesters was increased by 3 times using Suez's process, which allowed the plant to become Anglian Water's main regional sludge treatment center. Methane-rich biogas is drawn from the digesters and converted into renewable electricity and heat using CHP gas engines. At Great Billing, sufficient renewable electricity is generated to meet the demand of the entire wastewater treatment plant, with surplus electricity exported to the national grid. Heat recovered from the CHP unit's cooling systems and exhaust gases provides virtually all the heat needed to support Suez's advanced anaerobic digestion process. Following digestion, the digestate is sent for dewatering to produce cake used for land application as a nutrient-rich fertilizer. Suez's advanced anaerobic digestion technology can be applied to both existing and new build wastewater treatment plants. Suez's process guarantees digester performance, which allows water utilities to harness the energy that is present in wastewater sludge and transform from energy users to energy producers. Iya, itu ya. Nah, ini terkait anaerobic digester ya.
Nah, ini tadi di dalamnya ada apa sih? Nah, ini ya. Oke, jadi tetap ada pakai mikrobial gitu ya. Tapi sifatnya bukan aerobik ya. Dia anaerobik. Kemudian disuplai air ya. Kemudian ngeluarin bubble biogas ya. Nah, biogasnya ini yang ditangkap kemudian dijadikan energi gitu ya. Nah, byproduct-nya ini juga bisa buat pakan ternak ya. Atau even untuk apa namanya sisa dari brewers ini ada juga yang bisa dipakai untuk yeast buat bakers atau buat apa namanya khamir buat ini ya, bikin roti ya, atau gin distiller atau buat minuman yang lain gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau distillery ini bisa buat apa namanya buat animal feed gitu ya. Atau brewery ini bisa animal feed, fertilizer, fuel gitu ya. Kalau amino acid ini buat fertilizer gitu ya. Kemudian kalau alcohol waste ini kemudian bisa jadi sumber energi terbarukan. Gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Iya, Pak. Halo. Udah mulai ngantuk ya? Oke. Terima kasih banyak. Ngerti ya mudah-mudahan ya apa yang disampaikan tadi ya. Iya, Pak. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, nanti saya ini udah record, nanti bisa dilihat di apa namanya di YouTube ya. Nanti saya kasih linknya. Iya, Gitu. Pak. Oke, Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Nanti kita ketemu lagi di bulan depan ya kayaknya ya. Atau akhir. Saya nggak tahu nanti. Kalian ada libur nggak ya? Libur Lebaran. Mungkin ada kayaknya ya. Ada, Pak. Ada. Harusnya ada sih, Nah, Pak. harusnya ada ya. Nanti ya apa kita lihat ke jadwal pertemuan berikutnya. Terus jangan lupa tugas ini karena udah masuk ke semester tengah ya. Tugasnya bisa dikumpulin, jangan lupa ya. Ingetin Iya, lagi. Pak. Iya, Pak. Jadi bisa disubmit kalau udah beres, bisa disubmit duluan. Karena nanti di pertemuan terakhir kita masing-masing nanti presentasi mungkin maksimal kurang lebih 15 sampai 20 menit lah ya untuk presentasi masing-masing kalian. Iya, Pak. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Buat yang Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah teman-teman diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat teman-teman yang lain tetap semangat, jaga kesehatan, banyakin minum vitaminnya supaya dan coba jangan cuma vitamin, proteinnya juga mesti ada asupan juga supaya metabolisme atau kekebalan tubuh teman-teman bisa jauh lebih baik. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat malam ya. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
Salam. Oh iya, sorry. Yang kefir kalian udah jadi belum? Katanya mau ngirim. Belum jual, Pak. Masih diperbaiki. Belum. Oh, masih diperbaikin. Oke. Belum produksi. Trial. Masih trial, oke. Nanti kabarin ya kalau udah ya. Kalau udah jadi ya. Oke, Pak. Saya beli nanti. Oke. Oke, sip. Dadah, selamat malam. Assalamualaikum ya. Pak.